Oke, selamat pagi. Nah, ini untuk bab 2-nya, saya sampaikan intinya saja ya. Nah, yang perlu kalian pahami itu yang di slide ini. Nah, ini harusnya sudah, dikirimkan lewat Google Classroom filenya. Nah, di sini kalau misalnya kita dihadapkan pada soal, nah soal seperti ini, nah ini biasanya kan ada keterangan nih. Nah, kita coba, di video yang ini saya jelaskan untuk yang Pak Andi dulu. Nah, ini juga sudah dibahas di, WA Group, cuma, jika masih ada yang bingung, nah ini saya jelasin ulang. Nah, untuk yang Pak Andi ini kan keterangannya kan pegawai tetap kan. Oke, maka, tadi saya munculkan dulu ini. Nah, di sini supaya kita tahu apa yang harus kita hitung begitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya pegawai tetap. Caranya, PHP neto dikurang dengan PTKP. Begitu ya. Pegawai tetap, pegawai yang tetap ini, berarti PHP neto dikurang PTKP. Makanya kemarin kita hitung dulu berapa penghasilan netonya, baru kita kurangi dengan PTKP. Oke, nah ini stepnya yang ada di Excel ini sebelah kanan, ini saya dapat dari mana? Ini juga sudah kita bahas ada di sini. Nah, kemarin saya bilang tolong perhatikan slide ini untuk menentukan stepnya. Nah, tadi kan sudah di soal untuk yang Pak Andi itu ya, itu kan pegawai tetap. Nah, makanya saya ambil yang kolom di sebelah sini. Nah, pegawai tetap gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, di sini untuk soal Pak Andi ya, berarti kita hitung dulu. Nah, mari kita hitung berapa gaji pokoknya Pak Andi. Oke, di sini Bapak Andi memiliki gaji bulanan, fokus yang nomor A dulu ya. Pak Andi memiliki gaji bulanannya 6 juta. Nah, ini kita hitungnya bulanan dulu. Oke, gaji bulanannya 6 juta. Oke. Lalu ada tunjangan lain-lain, di mana tunjangan lain-lainnya 500.000. 500.000. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan dulu berapa penghasilan brutonya. Kita jumlahkan. Dapatlah 6.500.000. Nah, terus kita balik lagi ke slide kita tadi ya. Nah, step selanjutnya adalah dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini khusus untuk pegawai tetap ya, sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Nah, makanya di sini oke, kita coba nih kaliin. 5% dari penghasilan brutonya. Buat di sini aja kali ya. Di sini aja. 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Tadi ini ya penghasilan brutonya ya. Nah, dapatlah 325. Tadi kan penghasilan brutonya ini kan dalam bulanan nih, sebulan nih. Nah, dapatlah kita biaya jabatannya itu dalam sebulan juga. 325.000. Nah, di sini kalau kalian perhatikan itu dia maksimalnya hanya boleh per bulan 500.000. Nah, punya kita kan 325.000. Nah, ini masih boleh. Terus kita lihat iuran pensiun, JHT ini yang dibayar sendiri ya, boleh mengurangi. Nah, di sini untuk soalnya ada iuran pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan 100.000. Nah, kita masukkan di sini 100.000. Nah, terus oke. Oke. Nah, ini kita tambahkan dulu. Oke. Oke, nah jadi dari penghasilan bruto kita yang 6.500.000 itu kita bisa kurangi dengan ini, yang pengurangan ini. Nah, pengurangan ini kan setelah saya dapat, total pengurangan yang bisa dikurangi itu 425.000. Nah, nanti ini penghasilan brutonya kita kurangi dengan yang tadi jumlah pengurangan di sini supaya kita bisa dapat penghasilan neto sebulannya berapa sih gitu ya. Ini kita kurangi 6.500.000 dikurangi dengan ini. Oke, dapatlah 6075. Ini adalah penghasilan neto dia selama sebulan.
Nah, selanjutnya kan kita ingin menghitung setahun karena PTKP kan hitungannya setahun supaya lebih mudah gitu ya. Nah, ini caranya tinggal bulanan 1 tahun kan ada 12 bulan. Kalian kalikan aja dengan 12. Dapatlah penghasilan neto setahun 72.900. Nah, untuk yang PTKP-nya itu ada di slide juga. Ada di sini. Nah, di sini kan keterangannya ya, keterangan yang ada di soal itu kan tidak menikah dan tunjangannya 1 orang. Nah, jadi karena dia tidak menikah, kalau menikah boleh tambah 4.500.000, tapi karena tidak menikah berarti untuk diri dia sendiri ya, 54 juta ini selama setahun. 54 juta. Nih, wajib pajaknya sendiri itu 54 juta. Terus satu tunjangan ya, setiap tunjangan itu 4.500.000. Oke, jadi kalau kalau kita totalkan, PTKP-nya dapatlah dia sebesar 58.500. Nah, sekarang penghasilan bersih kita selama setahun, kita kurangi dengan ini penghasilan tidak kena pajak. Ini ibaratnya begini loh. Dari penghasilan kamu yang 72 juta itu kan nggak semua dipotong pajak. Ibarat kayak kemarin ada yang dijelasin sama ini ya, Mimi ya. Jadi dia bilang, ini dong kan gaji itu kan juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau semua dipotong pajak ya nanti tinggal dikit gajinya gitu kan. Nah, makanya di sini pemerintah membuat aturan, oke, dari semua penghasilan kita ada yang beberapa yang tidak dikenakan pajak. Nah, sebesar ini, yang 58.500 ini adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau sebutannya PTKP. Nah, makanya nanti gaji yang bersih ini 72 kita kurangi dengan 58. Sehingga didapatlah nilai 14.400.000. Nah, jadi 14.400.000 itu adalah nih PKP, penghasilan kena pajak. Jadi yang dikenakan pajak oleh pemerintah itu hanya yang ini, yang 14 juta ini, bukan yang tadi ya, yang 72 ya. Nah, lalu kita lihat PPh terutangnya. Nah, ini kita buka lagi slide kita yang ada tarif pajak. BPJS. Nah, ini. Nah, di sini tarif pajaknya ya, yang dikenakan pajak itu kan yang 14.400.000. Nah, 14.400.000 kan di sini kan masih di bawah 50 juta ya, sampai dengan 50 juta, berarti di 5% aja. Nah, untuk PPh pasal 21 terhutangnya selama setahunnya ya, tinggal kalian ini pakai tarif ini karena di bawah 50 juta, tinggal 5%, kalian kalikan aja dengan PKP setahun yang tadi. Nah, kalau udah dapat berarti 720.000. Jadi bayar pajaknya setahun cuma cukup 720.000. Jadi kalau mau dapat sebulan ya udah tinggal bagi aja dengan 12. Nah, jadi ini adalah pajak terutangnya selama sebulan gitu ya. Ini untuk yang Pak Andi.